atas limpahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kajian rutin Sabtu pagi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang terhormat kami ucapkan kepada guru kita semua, Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga kepada seluruh jamaah kajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu mari kita mulai saja untuk acara yang pertama, yaitu merupakan acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dede Nugraha. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidnillah di kesempatan hari yang berbahagia ini, hari yang penuh berkah ini, Allah berikan kepada kita dua kenikmatan yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa demikian? Karena tak sedikit alias banyak, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang melupakan dua nikmat. Ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas. Dua kenikmatan yang paling banyak dilupakan oleh manusia adalah nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dipakai untuk hadir di kajian online ini. Nikmat kesempatan, ada waktu luang dipakai untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang selalu kita adakan di setiap pekan ini, semoga menjadi saksi, ya, saksi dan menjadi amalan, pemberat amalan, timbangan amalan kelak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehat semua ya, alhamdulillah. Tema yang dihadirkan di kesempatan kali ini adalah tentang hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah. Bicara mengenai menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan yang baik kepada Allah merupakan suatu keharusan mutlak bagi kita sebagai seorang muslim. Sehingga setiap muslim kalau hubungannya baik dengan Allah, kalau hubungannya baik kepada Allah, maka dia akan merasa dekat dengan Allah. Dia akan merasa diawasi oleh Allah. Dia akan merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, bila hubungan ini sudah terasa dekat, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, seorang muslim akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan memang harus demikianlah sikap sifat dari seorang muslim, dia merasa diperhatikan oleh Allah. Dan kalau perasaan ini Bapak Ibu rahimakumullah sudah tertanam pada jiwa kita sebagai seorang muslim, maka tentu kita
kita tidak akan pernah berani menyimpang dari aturan Allah. Kenapa demikian? Karena merasa diperhatikan sama Allah. Orang-orang yang melakukan dosa, kemaksiatan, pelanggaran, penyimpangan, kemungkaran, itu adalah orang-orang yang tidak merasa diperhatikan sama Allah. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, melakukan perbuatan baik, kenapa dia lakukan? Karena dia merasa diperhatikan sama Allah. Dia merasa diawasi sama Allah. Nah, inilah perasaan yang memang harus tertanam pada diri kita sebagai seorang muslim. Jadi Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita ya. Jadi kalau orang merasa diawasi sama Allah, berarti dia merasa dirinya dekat dengan Allah. Hal ini diungkapkan jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-ayah. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ani tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ini jelas kata Allah ya, bahwasanya aku adalah dekat. Allah ini dekat dengan kita. Dengan demikian, menjalin hubungan yang dekat kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang harus jadi perkara yang utama dan pertama. Dan baik atau tidaknya seseorang dalam hidup ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini sangat tergantung kepada sejauh mana hubungannya dengan Allah. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Karena ini efek sampingnya sangat berpengaruh kepada sikap seseorang. Jujur, punya etos kerja yang baik, disiplin, tepat waktu, menghargai waktu, lantas dia senantiasa berada di jalan Allah gitu kan, berupaya terus untuk jangan sampai menyimpang dari aturan Allah. Kenapa demikian? Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kalau orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, insya Allah hubungan dengan manusia pun baik. Kalau kita faham tentunya ya, hablum minallahnya kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah kalau itu difahami dengan benar tentu ya, maka hubungan dengan manusia pun akan baik. Nah, hal yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah bentuk-bentuk hubungan apa saja yang harus kita jalin kepada Allah. Setidaknya ada 3 hal, ada 3 perkara hubungan baik kita dengan Allah harus kita jalin, harus kita lakukan dengan 3 perkara ini. Yang pertama adalah hubungan yang harus kita jalin itu adalah hubungan al-mahabbah, cinta, C-I-N-T-A, cinta. Bicara mengenai cinta, tentu adalah bicara mengenai hubungan ya. Hubungan cinta kita kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Harus diutamakan. Cinta kita kepada Allah harus menjadi hal yang pertama dan utama. Kenapa demikian? Tentu bukan berarti manusia itu tidak boleh cinta kepada pasangannya. Bukan berarti manusia tidak boleh cinta kepada harta, bukan berarti manusia nggak boleh cinta kepada pekerjaannya, bukan berarti manusia itu tidak boleh cinta kepada anak, kepada rumah, kepada bisnis, perniagaan. Tidak demikian. Ya. Kenapa demikian? Yang perlu menjadi catatan itu, kecintaan kita kepada yang tadi saya sebutkan ya, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada harta, kepada rumah, kepada bisnis, itu jangan sampai kemudian merusak hubungan cinta kita kepada Allah atau jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Nah, di ayat 24 surat At-Taubah ini jelas sekali ya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai, tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai. Nah, ya nggak boleh, lebih kamu cintai. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di ayat ini jelas ya Bapak Ibu ya, di surat At-Taubah 24, ya, jangan sampai cinta kita kepada harta, anak, ya, orang tua, kepada rumah, perniagaan, bisnis dan sebagainya, itu jangan sampai lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan kecintaan seorang muslim kepada Allah itu disamakan dengan kecintaannya kepada selain Allah. Hal ini karena orang-orang yang betul-betul beriman memiliki kecintaannya yang amat sangat kepada Allah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, orang beriman itu harus amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, itu dia surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi kalau seorang muslim sudah benar-benar cintanya kepada Allah, maka dia akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikannya kalau kita hanya cinta Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ya kita cinta kepada pasangan kita, pasti kita pun akan menyesuaikan keinginan orang yang dicintai ya. Betul tidak? Iya, iyalah. Ketika orang yang kita cintai itu ingin agar kita kemudian berpenampilan, Mas, aku ingin kamu ini punya berat badan 65 kilo ya. Oh. Kalau kita hanya cinta kepada pasangan kita, maka dengan sekuat tenaga, ya, si suami yang awalnya 100 kilo, demi cintaku padamu, ada lagunya ya, demi cintaku padamu, akhirnya dengan penuh perjuangan dia berolahraga, dia menjaga pola hidup, menjaga makanannya, kemudian pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan sebagainya. Akhirnya dengan perjuangan setelah sekian waktu, dari 100 kilo turun. Jadi 65 kilo. Sesuai dengan keinginan dari istrinya, dari pasangannya, misal. Maka orang itu pasti akan menyesuaikan karena dia cinta kepada pasangannya. Ya, ibu juga sama. Kalau cinta sama suami, maka kita pun akan menyesuaikan dengan keinginan suami. Ketika suami berkeinginan, mah, aku pengen hari ini dimasakin sop iga ya. Masya Allah. Maka karena istri cinta sama suami, udah pengorbanan. Langsung tuh buka Instagram, langsung tuh buka YouTube, tutorial membuat sop iga karena belum pernah ya, belum bisa. Berjuang dia belanja ke pasar sampai
dia kemudian mengorbankan segala sesuatunya demi orang yang dia cintai. Nah, kecintaan kita kepada Allah harusnya juga sama dong, ada pengorbanan. Ya, maksudnya ya tentu tidak bisa disamakan ya kecintaan kita kepada makhluk. Kecintaan kita kepada Allah itu harusnya memiliki pengorbanan, perjuangan, ingin menyesuaikan dengan apa sih yang diinginkan sama Allah. Ketika Allah inginnya kita sholat 5 waktu ya lewat perintahnya, kewajiban kita, maka kita akan mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika Allah ini cinta, senang kepada hamba-hambanya yang selalu bersedekah, maka kita berupaya untuk bersedekah. Alangkah indah orang yang sedekah, dekat dengan Allah, gitu kan? Dekat dengan Rasul. Jelas ya. Jadi orang-orang yang bersedekah itu sangat dicintai oleh Allah karena kitanya cinta sama Allah. Akhirnya kita pun berjuang dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati untuk menyesuaikan dan mau menaati aturan Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Allahnya nggak suka tuh, kalau ada hamba-hambanya yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan gitu kan, apalagi mabuk-mabukan, narkoba, narkotika, nggak suka tuh Allah tuh dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina, pelanggaran dan sebagainya, termasuk perbuatan syirik, maka kita pun akan berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menyesuaikan dan tak lupa Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang cinta kepada Allah itu akan selalu ingat kepada Allah, zikrullah, zikir, ya. Dan zikirnya Masya Allah, dimanapun, kapanpun dia berada, di tempat-tempat yang sangat Allah cintai, maka dia berzikir. Bukan hanya di waktu setelah sholat saja, zikirnya itu dia tunaikan, dia manfaatkan, dia laksanakan saat mungkin di perjalanan, ya, di tengah perjalanan, di tengah kemacetan, dia zikir kepada Allah dengan sebutan zikir-zikir yang ringan di lisan, ringan di ucapan, tapi berat dalam timbangan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sepanjang perjalanan tuh. Saat dia lagi nyetir mobil, saat dia lagi bawa motor, ya, apapun kendaraannya, bahkan saat dia berjalan pun, Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini Bapak Ibu kan rajin olahraga ya, Masya Allah. Saat berolahraga pun, mungkin lagi jalan kaki, mungkin lagi apa lari, olahraga apapun itu, kemudian kita hadirkan Allah lewat zikir-zikir kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Jadi menghadirkan Allah dan kita karena kitanya cinta, ya akhirnya kalau hubungan cintanya kita baik kepada Allah, maka jelas kita akan tentu memprioritaskan Allah. Yang kedua, hubungan yang kedua yang harus kita jalin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur'an, yakni at-tijarah. Apa itu at-tijarah atau apa itu tijarah? Tijarah itu adalah hubungan jual beli. Mungkin di antara rekan-rekan Bapak Ibu ya, Akang Teteh Mas pernah mendengar istilah tijarah ya, jual beli. Nah, apa maksudnya jual beli? Yang dimaksud dengan hubungan jual beli adalah kesiapan penjual untuk menyerahkan sesuatu yang dijualnya meskipun dia amat sangat senang dengan barang tersebut. Kenapa demikian? Kenapa dia jual? Karena dia ingin dan menginginkan pembayaran dari sang pembeli. Ibu bapak punya barang, barangnya itu disukai banget, ya, barangnya sangat dicintai. Pada diical mau dijual. Kenapa dijual? Karena ingin mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual tersebut, ya. Pengen dibeli, pengen dapat keuntungan. Dengan begitu berarti sang penjual mau berkorban terhadap sesuatu yang dijualnya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah siapa penjual dan siapa pembelinya? Ya. Kemudian apa yang dijual dan dengan apa? Pembayarannya dengan apa sih? Dari penjualan tersebut, yang bertindak sebagai penjual tentu adalah kita, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman ini yang jadi penjualnya. Dan yang bertindak sebagai pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang harus kita jual, Ustadz? Apa yang harus kita serahkan ini? Apa yang harus kita korbankan kepada Allah? Tentu yang harus kita jual, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita korbankan adalah diri dan harta kita. Kalau kita sudah berani, sudah mau, ya, sudah berkenan dengan ridwan kita, dengan keikhlasan kita, mau menjual dengan dengan apapun yang kita miliki, mungkin lewat diri kita, lewat harta yang Allah titipkan kepada kita, maka ini masya Allah tabarakallah ya, Allah nanti akan membayarnya dengan surganya. Ini bahasan ini saya kutip di dalam Al-Quran ya Bapak Ibu, surat At-Taubah ayat 111. Nanti dicek ya, silakan dicek. Surat At-Taubah ayat 111. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka bi anna lahumul jannah, dengan surga. Allah berinya dengan memberikan surga kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Ya, masa sih kita nggak kepengen ya mendapatkan surga Allah dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita? Maka ya tentu syaratnya harus terpenuhi ya. Jadi kalau kita menginginkan surga dalam kehidupan akhirat nanti, maka kita mesti mau berkorban dengan jiwa kita, berkorban dengan harta kita gitu ya. Dan oleh karena itu ketika seseorang ingin masuk surga tapi anehnya tidak mau berkorban dengan jiwa dan hartanya, ya tentu dia itu hanya sekedar apa ya, hayalan saja ya, hanya sekedar cita-cita saja. Orang yang benar-benar ingin masuk ke surganya Allah, ya tentu harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan. Perjuangannya apa? Tadi ya, rela berkorban dengan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kenal para sahabat Rasulullah SAW yang mendambakan surganya Allah tidak segan-segan. Para sahabat itu berkorban dengan harta, ya, dengan jiwanya, bahkan dengan jiwa sekalipun mereka rela berkorban. Mereka rela meninggal di jalan Allah. Sebut saja siapa yang rela berkorban. Banyak sekali ya. Ada Bilal bin Rabah. Ada, kalau lihat kisahnya Bilal bin Rabah, tentu Bapak Ibu akan menangis ya. Meskipun di tengah kondisi yang sangat berat yang dihadapi oleh Bilal, disiksa ya, dicambuk, kemudian badannya disimpan di atas badannya batu besar. Lantas banyak sekali perlakuan yang tidak mengenakan yang didapatkan oleh Bilal hanya karena Bilal menjadi seorang pengikut Rasulullah SAW. Hanya karena Bilal menjadi orang yang sangat cinta kepada Allah. Mau disiksa gimana pun, yang diucapkan sama Bilal apa Bapak Ibu? Ahadun, ahad, ahadun, ahad. Maksudnya Allahu ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Ya, majikannya kesel banget sama Bilal. Kenapa Bilal kemudian begitu sangat kuat, sangat teguh keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga itu cara-cara zaman dulu ya, zaman jahiliyah itu, caranya gimana caranya agar balik lagi ke agama nenek moyangnya, yaitu dengan cara penyiksaan. Tapi Bilal tidak terayu, tidak tergoda oleh bujukan, rayuan dari sang majikan, meskipun harus rela badannya disiksa oleh majikannya. Banyak sekali kisah-kisah ya para sahabat yang rela berkorban ya, harta, jiwa mereka. Kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abu Tolha, dan masih banyak yang lain. Radhiyallahu anhum. Maka dalam perjuangan kita sekarang untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini, pengorbanan dengan segala yang kita miliki, ini menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk dielakkan, ya, tidak bisa untuk dihindarkan. Ustadz, saya bisa berkorbannya lewat harta, bismillah. Ya, Allah hadirkan, Allah titipkan harta kepada kita, bismillah. Zakat infak sodakonya yang kenceng gitu ya, Masya Allah.
Itu bagian dari pengorbanan kita. Bagian dari hubungan yang baik dengan Allah yaitu mau berkorban, gitu kan, dengan harta, dengan jiwa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, hubungan baik kita dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-amal, kerja, berbuat. Sering kita dengar kata amal ya. Tentu amal di sini maksudnya adalah amal soleh, berbuat baik ya, beramal soleh. Yang dimaksud dengan hubungan beramal adalah setiap kita dituntut oleh Allah untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberikan kesempatan, maka bismillah Ustaz, saya mau sebanyak-banyaknya untuk melakukan amal. Amal apapun itu. Kullu ma'rufin sodakoh, setiap perbuatan baik itu sodakoh. Saat orang kemudian diberikan ujiannya, ya tentu tidak luas rezeki, sempit rezeki, mungkinnya kekurangan harta. Tapi kekurangan harta bukan berarti penyebab orang untuk tidak bisa bersedekah. Masih bisa bersedekah. Karena kata Rasulullah, kullu ma'rufin sodakoh, setiap perbuatan baik itu sodakoh. Apa Ustaz setiap perbuatan baik itu sodakoh? Misal, nanti ketika datang hari raya Idul Kurban misalkan. Ada orang yang belum bisa kurban ya, dengan sapinya, dengan dombanya, tapi dia kemudian ingin mendapatkan nilai kebaikan juga, ingin beramal soleh juga. Caranya gimana Ustadz? Jadi panitia. Jadi panitia kurban kan bisa ya. Tenaga itu kan di panitia mungkin dari pagi sampai sore, penyembelihan hewan kurban, kemudian ya dari A sampai Z sampai pembagian daging kurban tersebut. Masya Allah, dia belum bisa berkurban lewat harta dengan membeli hewan kurban, tapi dia bisa menjadi panitia kurban, berkorban lagi dengan tenaganya ya. Ustaz, saya belum bisa kalau jadi panitia, tapi saya coba badai ngajakan nyalowan ya, bahasa Sundanya ya. Mau ngajak-ngajakin teman-teman, saudara-saudara ya. Meskipun saya belum bisa, tapi saya ajakin, ayo Neng kurban, Mas, ayo kurban Kang, kurban yuk. Masya Allah, dianya belum bisa berkurban, tapi dia ngajak-ngajakin orang lain sehingga terkumpullah dana untuk digunakan untuk kurban. Masya Allah, ini juga kebaikan. Kullu ma'rufin sodakoh, setiap perbuatan baik itu sodakoh. Bahkan kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sodakoh. Tabasumuka fi akhika laka sodakoh. Kita memberikan senyuman yang indah, ya, senyuman yang manis, senyuman yang tulus, gak ada maksud apapun kecuali ingin mendapatkan ridho Allah, itu juga sedekah. Nah, itu juga amal maksud saya ya. Jadi kalau kita ingin menjalin hubungan yang baik dengan Allah, poin yang ketiga yang harus dilakukan amal soleh. Bismillah sebanyak-banyaknya. Hal ini diungkapkan bahkan bagi orang-orang yang senang dan cinta beramal soleh ini, masya Allah, tabarakallah, mereka kelak akan mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Bapak Ibu di surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, maka kunci ataupun syaratnya apa kalau kita pengen jumpa sama Allah di akhirat kelak? Falyamal amalan salihah, maka hendaklah mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Tuh, simple ya, praktis ternyata ya. Kuncinya adalah amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Karena amal soleh ini satu-satunya bekal utama untuk kita dapat berjumpa dengan Allah, maka dalam hidup ini Bapak Ibu kita dituntut untuk melakukannya dengan sebanyak-banyaknya. Yuk beramal soleh. Ya, kita lakukan sesegera mungkin. Badiru bil amali solihah. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan amal solehnya? Bismillah. Ayo. Jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu nanti. Sekarang aja ya. Nah, tentu beramal soleh harus kita lakukan yang banyak, sebanyak-banyaknya, sesegera mungkin. Dalam arti tidak suka menunda-nunda, karena memang persoalan umur kita tidak pernah tahu ya. Dan sedikit lagi catatannya adalah
meskipun kita sudah banyak dalam beramal soleh, kita tetap tidak boleh merasa, ini hati-hati, tidak boleh merasa paling soleh, tidak boleh merasa paling sudah banyak dalam melakukan amal soleh. Karena semakin banyak, tentu semakin baik, iya ya. Tapi tentu ingat, harus didasari dengan keikhlasan dan benar cara melakukannya. Ya, landasi amal soleh itu dengan niat ikhlas, niat tulus karena Allah, dan benar cara melakukannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tiga tiga poin tadi ya, dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Pertama, cinta. Kedua, at-tijarah, ya, jual beli. Ketiganya adalah eh, ketiganya adalah al-amal, ya, bekerja, beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mengistiqomahkan kita, memantapkan selalu kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Wallahu alam bisawab, itu mungkin yang bisa dipaparkan, disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu merupakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Boleh untuk langsung di kolom komentar atau boleh disampaikan dengan dibuka mikrofon. Baik Ustadz, Nada punya pertanyaan nih. Iya, Izin bertanya, jadi tetangga Nada itu terkenal soleh gitu ya Pak Ustadz. Kayak alhamdulillah. apa sih ya, habluminallahnya tuh baik banget. Tapi dari habluminanasnya tuh eh, kayak misalkan nih tegur sapa aja tuh enggak sama tetangga. Nah, itu tuh bisa dibilang habluminanasnya kurang baik atau misalkan emang emang bagaimana gitu Ustaz? Ya, pertanyaannya bagus, bagus banget ya, Nada ya. Jadi ada orang yang hubungan dengan Allahnya baik, sholatnya rajin gitu kan, sedekahnya, masya Allah, dahsyat lah ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, hubungan dia dengan manusia, sesama manusia buruk, jelek. Gimana ini? Bertolak belakang ya. Di sisi lain, dari sisi hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusia jelek. Gak pernah bertegur sapa. Dengan tetangga selalu bertengkar. Dengan saudara gak akur. Silaturahmi juga terputus. Dan lain sebagainya. Ini apa persoalannya? Nah, tadi saya sempat mengungkapkan, menyampaikan ya kepada Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau hubungan kita dengan Allahnya baik, sebaik-baiknya, dan difahami dengan betul ya, poin-poin tadi ya, cinta kita kepada Allah, kemudian at-tijarah itu kan, hubungan baiknya lewat jual beli, kemudian lewat al-amal, amal soleh. Nah, kalau ini betul-betul difahami 3 poin ini, maka insya Allah hubungan kita dengan sesama manusia akan baik. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya, di kajian ini, saya akan menyampaikan hubungan sesama manusia. Nah, ini yang belum dijelaskan ya. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan hubungan kita sesama manusia. Nah, nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan jelaskan sejelas-jelasnya ya. Tapi setidaknya untuk pertama kali ini memberikan jawaban. Nah, kalau hubungan seseorang buruk dengan sesama manusia, berarti dia nggak paham. Nggak pahamnya apa? Berarti hubungan dengan Allahnya dia kurang baik juga. Dalam arti dia hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Karena orang-orang yang memahami betul ya hubungan baik dengan Allah, bertegur sapa dengan saudara, dengan sesama muslim, kan itu adalah ibadah. Masuk ke poin 3-nya, al-amal. Ya, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik itu sedekah. Ketika kita menolong tetangga yang kelaparan, tetangga yang kesulitan harta gitu kan, saat Allah berikan kepada kita kemampuan untuk membantunya, bismillah. Nggak mesti dan nggak harus dengan uang kalau seandainya kita nggak punya. Tetangga sakit nih Ustadz, bagian dari hubungan kita sama manusia apa?
membantunya lah ya, membantunya. Mungkin kita bantu dia untuk ke rumah sakit, ke dokter, kita bonceng dia atau kita bawa dia atau kita hubungi ambulan gitu kan, ada kenalan atau mungkin ada informasi dari tetangga yang lain, cari ambulan yang bisa bantu bawa tetangga saya lagi sakit gimana. Kita belum bisa mengeluarkan harta karena kita belum punya. Tapi kan bukankah kita bisa ngebantu lewat bantuan-bantuan yang memang masih bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita akan paparkan lebih jelas, lebih dalam. Jangan sampai hubungan baik dengan Allah bagus, tapi hubungan dengan sesama manusia jelek, naudzubillah. Atau sebaliknya ya, ada orang yang hubungan dengan manusianya bagus, bagus banget, somea, baik, murah senyum, sering ngebantu. Tapi hubungan dengan Allahnya nggak pernah sholat. Pas Ramadan juga gitu, batur sahur, ngilu sahur. Batur buka, ngilu buka. Tiberang batur puasa, dianya makan semangka. Berarti nggak puasa Ramadannya. Berarti dia hubungan dengan Allahnya nggak bagus. Nah, tapi hubungan dengan manusianya bagus. Nah, nanti insya Allah di kesempatan berikutnya, poin-poin hubungan dengan manusia juga harus kita ketahui ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti kita Sama-sama. bahas ya lebih lanjut tentang habluminan Mas. Iya. Ustadz ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Hikam, mohon izin. Ustadz izin bertanya, ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, tapi kita masih berharap balasan berupa kenikmatan dunia. Apakah itu suatu hal yang salah dan bagaimana supaya mengembalikan mindset kita ke jalan yang benar? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, tentu tingkatan ibadah seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang ketika melaksanakan ibadah tuh inginnya dapat kenikmatan duniawi. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, Mas, Mbak, kenapa rajin banget sholat duhanya? Ya Ustaz, saya ingin diberikan kemudahan rizki. Salah tidak? Ya nggak salah. Dia melaksanakan ibadah, tapi di sisi lain dia ingin mendapatkan sesuatu yang memang dimudahkan sama Allah lewat urusan duniawinya ya. Sodakoh yang dia keluarkan, ingin terhindar dari ini ya, bala, bencana, biar terhindar dari musibah. Salah nggak? Nggak salah ya. Orang sedekah ingin dapat kenikmatan berikutnya. Kalau kita kan waman yasaru ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan ke orang lain, dia berikan kemudahan mungkin lewat sedekahnya, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat, nggak salah ya. Nah, tentu tingkatan orang-orang yang beriman itu bermacam-macam. Ada yang tadi ya, dia beramal soleh tapi ingin mengharapkan nikmat-nikmat duniawi. Yang lebih keren itu adalah tingkatan ketika dia beribadah, udah pengen dapat ridho Allah aja, pengen dapat rahmat Allah saja. Saat dia tentu punya niatan, punya maksud, ingin dapat ridho Allah, ya pasti ada hikmah di balik itu semua. Apa hikmahnya? Nilai plusnya lah ya. Pasti dimudahkan sama Allah. Meskipun mungkin dia tidak meminta secara spesifik ya, tapi ketika dia ingin mengharapkan ridho Allah, saya pengen ridho Allah aja lewat sedekah yang saya lakukan, lewat umroh yang saya laksanakan. Tiba-tiba dengan izin Allah, Allah mudahkan tuh semua urusan-urusannya, bukan hanya di dunianya saja, tapi juga kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tingkatan yang lebih dari itu ya. Tingkatannya tadi, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih kepada guru kita, Ustadz Deden yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kita telah sampai di sesi penghujung acara yaitu sesi doa bersama yang tentunya juga akan dipimpin oleh guru kita. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabbana. Ampuni kekhilafan kami, ya Allah. Kami sering menyakiti perasaan hati pasangan kami, ya Rabb.
Kami sering menyakiti perasaan anak-anak kami ya Rabbana. Lisan ini seringkali tidak terjaga ya Allah. Sikap dan hati ini selalu menyimpang dari aturan-Mu ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami untuk membersihkan hati ini ya Rabb. Mudahkan dan bimbing ya Allah lisan ini untuk berucap dan mengucapkan kata-kata yang baik ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing selalu perbuatan kami agar selalu mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Aziz, ampuni dosa orang tua kami, muliakan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, yang mungkin hari ini saat ini sedang sakit ya Rabb, sembuhkan ya Allah. Sehatkan ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mudahkan rezeki kami untuk bisa melayani, untuk bisa berkhidmat kepada orang tua kami ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, bagi orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, ampuni kekhilafannya, masukkan mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Betapa besar dan banyak sekali kebaikan, pengorbanan yang telah diberikan orang tua kami kepada kami ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Rabb. Terima ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang selalu menjalin hubungan baik dengan-Mu ya Allah. Mudahkan kami pula ya Allah untuk menjalin hubungan baik pula dengan sesama manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkan kami untuk berada di jalan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari godaan dan rayuan syaitan ya Rabbana. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami, hindarkan kami dari kemaksiatan dan pelanggaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami ya Allah untuk selalu dan senantiasa berada di jalan-Mu ya Rabb. Mudahkan urusan kami, siapapun yang hari ini sedang dalam kesulitan ya Rabbana. Entah itu kesulitan ekonomi atau kesulitan hidup apapun. Mudahkan urusannya ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Siapapun yang hari ini ya Allah sedang mengharapkan ampunan-Mu, ampuni mereka ya Allah, termasuk ampuni kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami cinta kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Rabb, bantu beri kesabaran kepada mereka, merdekakan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, satukan hati-hati kaum muslimin untuk mau membantu, menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendapatkan kesulitan ya Rabbana. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz. Sami. Gimana Ji? Waktu itu lanjut. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih juga kepada semua Sama-sama. jamaah yang telah hadir pada hari ini. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan kata perbuatan akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.